Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya PTPP atau Pembangunan Perumahan PP Persero Tbk. Perlu kami tegaskan, ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham yang kami analisa, tapi ini hanyalah sebuah tambahan pengetahuan mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Oke, Pembangunan Perumahan Persero Tbk atau dikenal dengan nama PP Persero Tbk, PTPP, didirikan tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara ke dalam Bank Pembangunan Indonesia dan selanjutnya dilebur lagi ke dalam PN Pembangunan Perumahan, suatu perusahaan negara yang didirikan tanggal 29 Maret 1961. Kantor pusat dari PTPP sendiri beralamat di Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan PTPP adalah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri fabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, engineering procurement, dan construction, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering, perencanaan, pengembang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi serta berdaya saing kuat. Dan kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah jasa konstruksi, pengembang atau realty, properti, dan investasi di bidang infrastruktur dan energi. PTPP sendiri memiliki anak usaha yang juga melantai di pasar modal Indonesia, yaitu antara lain PPRO atau PP Properti Realty, ya. Kemudian anak usaha yang lain ada PT PP Peralatan, kemudian PT PP Pracetak, PT PP Energi, PT PP Infrastruktur, PT Seputih Daya Prima, PT Muba Daya Pratama, dan yang baru saja melantai di pasar modal Indonesia adalah PPRE atau yang sering dipanggil PP Presisi Tbk. Jadi kalau kita lihat sebenarnya cukup banyak anak usaha dari PTPP sendiri. Dan kalau kita lihat sahamnya sendiri, PTPP adalah sebuah perusahaan yang hari ini harganya adalah 1.780 dengan total transaksi yang cukup besar, 221,25 miliar, dengan nilai pasarnya atau market capitalnya sebesar 11,04 triliun rupiah. Dan PTPP adalah sebuah perusahaan yang sudah melantai di pasar modal Indonesia sejak 9 Februari 2010. Jadi setelah Wika, PTPP baru waskita. Dengan kepemilikan sahamnya, publik memiliki 49% dan negara Republik Indonesia sebagai pengendali memiliki 51%. Komisaris utama dari PTPP adalah Andi Gani Nenawea. Andi Gani Nenawea sendiri adalah salah satu tokoh serikat buruh di Indonesia. Sedangkan direktur utamanya adalah Novel Arsyad. Dan kalau kita lihat secara laporan keuangan, sebenarnya PTPP secara IPS sama dengan waskita sudah menurun sejak 2018 ke 2019 dan 2019 ke 2020 kembali menurun. Berbeda dengan Wika yang
dari 2017 sampai 2019 menaik atau menanjak terus. Tetapi yang membedakan PTPP dengan Waskita adalah Waskita di kuartal atau di tahun 2020 ini berada dalam zona merah. PTPP masih berada dalam zona hitam atau alias masih positif laporan keuangannya. Walaupun IPS-nya sangat kecil, tinggal 6, ya kita tahu semuanya terdampak oleh COVID-19, di mana semua program pemerintah mengenai konstruksi dialihkan untuk dananya lebih dulu diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Dan kalau kita lihat sales dari PTPP adalah 10,02 triliun, asetnya 54,02 triliun, liability-nya 39,76 triliun, equity-nya 10,93 triliun, dengan net profit sebesar 26,37 miliar. Book value per share dari PTPP sendiri adalah 1.762. Ini membuat valuasi PTPP sebenarnya cukup menarik, karena price to book value ratio-nya adalah 1,01 kali. Jadi PTPP secara valuasi masih cukup oke. Sedangkan price earning ratio dari PTPP adalah 313,90 kali, memang sangat besar karena labanya yang sangat kecil. Net profit margin PTPP hanya 0,26%, return on equity-nya 0,32%, dan return on asset-nya 0,07%. Tapi tetap berada dalam zona hitam sama dengan Wika. Beda dengan Waskita, sedangkan debt equity ratio-nya adalah 363,89%. Rasio utangnya masih cukup jumbo, tapi hampir setara dengan Wijaya Karya atau Wika. Dan PTPP sendiri adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen walaupun ada COVID-19. Dan kalau kita lihat sekarang posisi harga PTPP secara monthly bergerak dari 1.250 sampai dengan 1.970. Ini membuat harga PTPP yang sekarang sudah berada di atas mid channel-nya atau sudah cukup mahal secara bulanan. Dan harga tertinggi secara year to date atau dari awal tahun, harga tertinggi PTPP adalah 1.970. Harga tertinggi PTPP sejak 5 tahun terakhir adalah 4.499. Dan PTPP sendiri selama 1 bulan terakhir telah mencatatkan net foreign sale atau dijual oleh investor asing 104,47 miliar. Dan sejak awal tahun adalah 443,07 miliar rupiah. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai saham PTPP yang rutin membagikan dividen setiap tahun, valuasinya cukup murah, profitnya tetap profit walaupun sangat kecil di tengah situasi COVID yang tidak ada proyek. Dan apakah PTPP termasuk yang Anda akan masukkan dalam watchlist Anda? Kami serahkan kembali kepada Anda. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.